Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudaraku, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini di awal pekan ini, menerima dan mendengarkan suara kenabian. Ayat emas kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24. Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya sendiri. Saudara dan saudara, Yesus kembali ke Nazaret, mewartakan tentang kerajaan Allah, berbuat baik tetapi justru ditolak oleh orang-orang sekampung. Ini bukan pengalaman baru juga. Yesus mengatakan bahwa para nabi juga demikian. Elia juga ditolak oleh bangsanya sendiri. Maka kemudian Tuhan mengutusnya bukan kepada orang Israel tetapi kepada orang lain. Ketika terjadi kekeringan di Israel, Nabi Elia malah diutus ke seorang janda di Sarfat dan terjadi mujizat di sana. Karena janda di Sarfat itu mendengarkan suara kenabian Nabi Elia, suara Tuhan yang dia bawa, yang dia wartakan. Lantas apa yang sangat penting bagi kita di masa tobat ini? Suara kenabian seperti apa yang harus kita terima? Tentu kita mendengarkan pewartaan Kristus sendiri. Tuhan telah mengajak kita untuk bertobat, dan suara itu terus-menerus menggema di dalam hati kita, menggema di dalam diri kita. Suara kenabian itu terus-menerus ada di dalam hati kita. Tapi seringkali suara kenabian, suara kebenaran, suara Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, seringkali kita abaikan. Kita lebih mendengarkan suara-suara yang lain. Maka dengan demikian kita sendiri juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Kita menolak suara kenabian, menolak suara Tuhan yang telah ada di dalam diri kita. Kita setiap hari mendengarkan sabda Tuhan, merayakan Ekaristi. Tuhan ada di dalam diri kita. Suaranya menggema di dalam suara hati kita. Tapi seberapa sering kita mendengarkan suara itu, mengikuti suara itu? Seberapa sering malah kita menolak suara itu, menolak suara Tuhan yang menggema di dalam hati kita? Kalau seperti itu yang terjadi, kita menolak suara Tuhan, maka kita sama juga dengan orang-orang Israel, sama juga dengan orang-orang Nazaret yang menolak Tuhan sendiri. Mari saudara dan saudara, di masa tobat ini kita berusaha untuk selalu mendengarkan suara Tuhan, menerima suara Tuhan yang ada di dalam diri kita dan melaksanakannya di dalam hidup kita. Jangan menolak suara-suara kebenaran yang terus menggema di dalam hati kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau setia pada kami. Engkau terus menerus menggemakan suara-Mu melalui sabda pewartaan Putra-Mu yang kami dengarkan melalui perayaan sabda, dan juga yang hadir di dalam hati kami, hadir dalam diri kami melalui santapan Ekaristi. Semoga kami senantiasa mendengarkan suaranya yang terus menggema dalam hati kami, dan kami melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudari dan saudaraku sekalian senantiasa mendapat berkat dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.